Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Wisnu Berniadi, memaparkan tesis saya yang berjudul Analisis Eksistensi Yayasan Karangwidya menuju keberlanjutan program pemberdayaan pemuda rentan di Indonesia. Tesis ini sangat menarik untuk dilakukan. Dengan latar belakang, kita ketahui masih banyak pemuda, khususnya yang putus sekolah di Indonesia. Mereka ada dalam kategori NEET, Not in Education, Employment and Training. Artinya mereka tidak sedang dalam masa sekolah, tidak juga sedang bekerja, tidak juga sedang masa pelatihan. Dan di Indonesia, pemerintah tidak mampu untuk bisa merangkul mereka semua, memberikan pemberdayaan. Sehingga muncullah yayasan-yayasan, tentunya mereka nirlaba, tidak mempedulikan soal keuntungan untuk bisa memberikan pemberdayaan kepada mereka, pemuda-pemuda yang kategorinya adalah pemuda rentan, supaya bisa bersaing di dunia kerja. Dan salah satu yang menarik adalah yang menjadi objek penelitian saya adalah Yayasan Karangwidya. Grafik ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan yang sangat masih besar. Artinya sudah putus sekolah, namun mereka juga tidak bisa diserap oleh dunia kerja. Mulai dari yang lulusan SD sampai dengan yang sarjana. Yang menarik dari penelitian ini adalah Yayasan Karangwidya sudah berusia 20 tahun. Tidak mudah bagi sebuah yayasan nirlaba atau yayasan non-profit bisa eksis hingga usia 2 dekade. Namun yang menjadi dilema adalah sampai usia ini masih ketergantungan dengan sosok satu orang leader yang dalam hal ini saya sebut sebagai pimpinan board. Sampai sekarang belum ada regenerasi. Dilema ini yang akan menjadi cikal bakal penelitian ini sehingga ada pertanyaan penelitian, yaitu adalah yang pertama, apa saja faktor-faktor kunci kesuksesan eksistensi Yayasan Karangwidya? Dan yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinan pimpinan board dalam memimpin organisasi? Dan yang ketiga, bagaimana potensi Yayasan Karangwidya mencapai keberlanjutan organisasi jangka panjang? Dengan tiga pertanyaan penelitian, saya juga punya tiga tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci kesuksesan eksistensi Yayasan Karangwidya. Dan yang kedua, menganalisis gaya kepemimpinan pimpinan board yayasan dalam memimpin organisasi. Dan yang ketiga, menganalisis potensi yang dimiliki Yayasan Karangwidya dalam upaya meraih keberlanjutan organisasi jangka panjang. Tentunya penelitian ini akan punya banyak manfaat, setidaknya ada 4 yang akan bisa digunakan dari penelitian ini, yaitu untuk Yayasan Karangwidya ini sendiri, dan yang kedua adalah untuk organisasi nirlaba lainnya, supaya bisa mengikuti jejak kesuksesan Yayasan Karangwidya eksis hingga usia 20 tahun. Dan yang ketiga untuk akademisi dan tenaga pendidik, karena di Yayasan Karangwidya itu kita dapat gali nanti apa saja yang dapat dicontoh oleh tenaga pendidik. Dan yang keempat adalah untuk pemimpin organisasi, supaya mampu memimpin organisasi hingga eksis di usia 20 tahun. Teori yang saya gunakan salah satunya adalah kepemimpinan transformasional. Teori ini awalnya ditenarkan atau dikemukakan oleh Burns atau James McGregor Burns tahun 1978. Namun diperbaharui, dikembangkan lagi oleh Bass tahun 1985, lebih operasional. Jadi pemimpin transformasional tidak hanya mengelola operasional organisasi, tapi juga mentransformasikan nilai, sikap, dan kapasitas pengikutnya. Dan yang kedua adalah teori organisasi pembelajar yang saya pakai. Ini dikemukakan oleh Peter M. Senge tahun 1990 yang memandang organisasi pembelajar sebagai organisasi yang terus-menerus memperluas kapasitasnya untuk menciptakan masa depan yang diinginkan, di mana orang-orang di dalamnya terus belajar bersama untuk melihat realitas secara lebih utuh dan menemukan cara-cara baru untuk bertindak. Dan yang ketiga adalah teori dynamic capability atau kapabilitas dinamis. Ini dikemukakan oleh TC et al. Tahun 1997.
Mereka memperkenalkan konsep ini sebagai kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengonfigurasi ulang kompetensi internal maupun eksternal guna menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan ini adalah kerangka penelitian saya. Metode penelitian yang saya pakai, desain penelitian ini adalah naratif kualitatif interpretatif, dan metode pengumpulan data yang saya pakai ada dua, data primer dan sekunder. Data primer melalui wawancara yang mendalam dengan 3 orang informan yang sudah saya pilih secara khusus. Yang pertama adalah pimpinan board itu sendiri yang menjadi pendiri Yayasan Karang Widya. Dan yang kedua adalah direktur eksekutif yang menjadi kepala operasional harian yang ada di The Learning Farm, sehingga pasti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian saya. Dan yang ketiga adalah manajer kebun, yaitu orang yang paling lama sudah bekerja di yayasan, sehingga sudah mengetahui bagaimana perjalanan yayasan dari dulu sampai dengan saat ini. Dan data sekunder melalui buku tahunan yayasan. Jadi Yayasan Karang Widya ini adalah yayasan nirlaba atau NGO, non-government organization, swasta, berdiri tahun 2005, jadi sampai sekarang sudah berusia 20 tahun. Punya program untuk memberdayakan pemuda rentan yang ada di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia. Karena pelatihannya dilakukan di satu tempat, jadi siswa dari seluruh Indonesia berkumpul di Cianjur, Jawa Barat. Pelatihannya disebut dengan pelatihan pengembangan diri melalui pertanian regeneratif, dan semua siswa tidak bayar. Beasiswanya penuh. 5 bulan pelatihannya, belajar pertanian organik, perubahan karakter, dan kemampuan lain untuk bisa dipakai di dunia kerja. Belajar komputer, kepemimpinan, komunikasi, keuangan, kewirausahaan, dan lain-lain. Dengan kriteria usia 17-24 tahun, mereka disebut dengan remaja rentan karena putus sekolah, pengangguran, dan kurang mampu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan tujuan penelitian tentunya, mengidentifikasi faktor-faktor kunci kesuksesan. Jadi saya menggunakan analisis critical success factor. Ada 4, ya, ditemukan ada 4 yang menjadi faktor kunci suksesnya. Yang pertama adalah adanya kebutuhan. Kebutuhan ini menjadi yayasan ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua adalah peran pimpinan board itu sendiri dalam mengelola yayasan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan donatur. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan pimpinan board itu sendiri dalam mengelola organisasi. Nah, tujuan yang kedua juga sudah didapat hasil penelitiannya mengenai menganalisis gaya kepemimpinan pimpinan board yayasan dalam memimpin organisasi. Ini saya menggunakan analisis kepemimpinan transformasional. Jadi dalam analisis kepemimpinan transformasional itu ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi perhatian individual, kemudian dimensi stimulasi intelektual, dan pengaruh ideal, dan dimensi yang keempat adalah motivasi inspirasional. Jadi sudah didapatkan melalui triangulasi data dan juga melalui wawancara yang mendalam dengan para informan. Pemimpin board itu termasuk dalam kategori pemimpin transformasional sesuai dengan 4 dimensi ini. Dan tujuan penelitian yang ketiga untuk menganalisis potensi yang dimiliki Yayasan Karang Widya dalam upaya meraih keberlanjutan organisasi jangka panjang, saya menggunakan 2 analisis, yaitu organisasi pembelajar dan kapabilitas dinamis. Untuk analisis organisasi pembelajar, itu ada 2 di sini, ada 2 tabel. Jadi mulai dari ada disiplinnya, jadi ada 5 disiplin organisasi pembelajar: personal mastery, shared vision, mental model, STEAM learning, dan system thinking. Ini semua sudah diraih oleh Yayasan Karang Widya. Ada juga pilar organisasi pembelajar yang dikemukakan oleh Garvin ini. Ada 3 pilar, yaitu adalah lingkungan pembelajaran yang mendukung, yang kedua proses dan praktik pembelajaran yang konkret, dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang memperkuat pembelajaran. Sehingga sudah sesuai dengan 5 disiplin dan 3 pilar ini, diperkuat lagi dengan kapabilitas dinamis.
Ya, dari kapabilitas dinamis ini saya memadukan dengan ability atau kemampuan, willingness atau kemauan, dan readiness atau kesiapan. Jadi dalam 3 tabel ini bisa dilihat mulai dari, kalau kapabilitas dinamis kan mulai dari sensing, seizing, dan reconfiguring. Jadi sensingnya itu yayasan mampu merasakan bahwa pemberdayaan tidak hanya dibutuhkan bagi anak jalanan, namun juga dibutuhkan oleh pemuda dari daerah pelosok. Dulunya Yayasan Karangwidya ini yang menjadi siswa adalah anak-anak jalanan. Namun karena memiliki ability untuk mengenali peluang, jadi tidak hanya anak jalanan, tapi pemuda-pemuda dari pelosok yang um, jauh dari akses pendidikan, kurang keterampilan itu menjadi peserta juga. Dan karena Yayasan Karangwidya memiliki kemauan untuk memberi respon pada kebutuhan masyarakat tersebut dan siap atau readiness-nya ada, berkomitmen untuk memperluas penerima manfaat. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan seizing, ya, jadi kapabilitas seizing diwujudkan dari pengembangan pembelajaran mengikuti kemajuan teknologi. Jadi Yayasan Karangwidya sudah mulai menggarap e-learning dan memiliki kemampuan karena sudah memiliki kurikulum yang siap ditransformasikan menjadi digital atau menjadi e-learning dan memiliki kemauan untuk berinvestasi pada teknologi dan siap juga untuk membentuk perencanaan dan memulai pengembangan e-learningnya. Dan yang ketiga adalah kapabilitas reconfiguring. Jadi ini untuk melihat kembali uh, sudah dilakukan karena sudah punya peran, bisa mengatur peran dalam organisasi. Yayasan ini juga memiliki kemampuan merancang pengolahan organisasi dan memiliki kemauan untuk memberikan kesempatan tim untuk memberi ide baru dan sudah siap dalam hal ini adalah telah membagi struktur anggota dewan. Ada inner board dan outer board atau ada dewan dalam dan dewan luar. Seperti itu. Simpulan dan saran hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, Yayasan Karangwidya memiliki 4 faktor dalam kesuksesannya dalam menjaga eksistensi hingga usia 20 tahun. Yang pertama, adanya kebutuhan dari masyarakat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah peran pimpinan board itu sendiri dalam mengelola yayasan, menjadi jembatan antara donatur dengan tim operasional, menjadi jembatan seluruh anggota dewan atau anggota board dengan program-program yang ingin dilakukan ke depannya. Dan yang ketiga adalah kepercayaan dari donor yang menjadi hal yang penting juga karena sebagai organisasi nirlaba operasionalnya paling besar itu disupport oleh donatur. Sehingga yang ketiga adalah kepercayaan dari donor. Dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan dari pimpinan board itu sendiri yang sesuai dengan kepemimpinan transformasional. Sehingga yayasan ini juga memiliki kesempatan besar untuk meneruskan program pelatihannya dalam pemberdayaan pemuda rentan di Indonesia sesuai dengan analisis dynamic capability mulai dari sensing, seizing, dan reconfiguring yang dipadukan dengan ability, willingness, dan readiness. Dan yayasannya sudah berusia 20 tahun sesuai dengan disiplin dari dan pilar organisasi pembelajar. Nah, adapun saran yang bisa saya sebagai peneliti berikan yaitu adalah yayasan ini perlu segera merumuskan kaderisasi sebagai langkah regenerasi kepemimpinan supaya ada keberlanjutan siapa yang menjadi leadernya. Serta perlu memperkuat tata kelola organisasi sehingga fungsi strategis tidak hanya terpusat pada satu orang. Sehingga perlu dikembangkan lagi, lebih diinstitusionalisasi lagi, khususnya melalui perbaharuan dokumen yang formal seperti membuat SOP lebih detail, lebih terperinci, dan mudah ditemukan. Dan juga membukukan kebijakan-kebijakan organisasi. Sehingga tetap eksis dan bisa meraih keberlanjutan jangka panjang. Namun, dengan yang sudah terjadi sampai 20 tahun, yayasan ini sudah memiliki kemampuan. Sehingga hasil dari tesis ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, tidak hanya untuk yayasan, tapi juga tidak hanya untuk Yayasan Karangwidya, namun juga untuk yayasan yang lainnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.